Selamat pagi, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan diskusi tentang produk asuransi atau insurance ya. Jadi di samping saya ada Bang Putra. Saat ini Bang Putra itu bekerja di salah satu bank BUMN dengan jabatan yang tinggi ya, salah satu pejabat pimpinan dan ekspertisnya itu di bidang insurance. Nah, makanya di sini hadir Bang Putra untuk menjelaskan kepada kita semua tentang produk asuransi itu sendiri. Nah, silakan mungkin Bang Putra perkenalan diri dulu, Bang. Iya, thank you Andre, udah diundang ke acaranya nih. Perkenalkan dulu, nama saya Triputra Wicaksana, biasa dipanggil Putra. Tadi sudah disampaikan oleh Andre juga, saya kerja di salah satu bank BUMN, kurang lebih sudah sekitar 9 tahun dan 5 tahun di bank swasta. Ditambah juga kurang lebih 1 tahun lagi saya kerja di salah satu perusahaan komoditi dari US, jadi kurang lebih pengalaman di korporasi sekitar 15 tahun. Usia saat ini kurang lebih 39 tahun menjelang 40. Tadi sudah sampaikan juga oleh Andre, saya di Bank BUMN, jabatan terakhir saya sampai hari ini itu sebagai Asisten Vice President di salah satu unit kerja yang ada di Bank BUMN tersebut. Kurang lebih sekitar 5-6 tahun ini saya banyak megang di industri kesehatan dan akhirnya saya juga mengembangkan salah satu lini usaha saya di bidang insurance, di bidang asuransi bersama istri saya sejak tahun 2017 awal sampai dengan saat ini kurang lebih sekitar 5,5 tahun. Jadi pengalaman di industri kesehatan ya, healthcare ya, yang saya pegang dari sisi dunia perbankan itu membuat saya dengan istri itu mengembangkan di sisi industri asuransi juga, gitu Andre. Oke, terima kasih banyak Bang untuk perkenalannya ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Bang Putra itu kompeten sekali di bidang asuransi kesehatan, di bidang kesehatan khususnya pada hari ini topik yang akan kita bahas adalah asuransi. Nah, kenapa saya ingin bawakan tentang asuransi ini? Jadi gini Bang, waktu itu kan terakhir saya kerja sebagai pegawai itu kan tahun 2020. Dan terakhir itu saya pernah berobat ke rumah sakit menghabiskan biaya sekitar 3 juta. Tapi dari 3 juta itu yang saya harus bayarkan cuma 10%, yaitu 300.000. Tapi kemarin tahun 2022 ini saya ada ke rumah sakit lagi, bayarnya sekitar 3-4 juta juga, tapi bayarnya 100% Bang. Lebih murah dulu kan waktu kerja kantoran. Makanya saya pengen mendapatkan benefit tersebut. Nah, saya jadi harus ikut produk asuransi apa sih Bang? Ya memang kan kalau asuransi itu ada asuransi yang sifatnya di-cover oleh negara, asuransi BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua ada asuransi kantor, mungkin yang tadi Andre sampaikan itu ada asuransi dari perusahaan. Nah, yang ketiga ada namanya asuransi pribadi. Ya. Nah, kita lihat kegunaannya kalau asuransi kesehatan yang BPJS Kesehatan tadi ya, yang asuransi negara, itu memang itu untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Betul. Nah, yang kedua kalau karyawan, saya lihat itu adalah untuk orang karyawan yang bekerja di satu perusahaan. Tapi memang kesininya beberapa perusahaan besar pun juga udah mulai hanya mengarah ke BPJS Kesehatan. Nah, yang ketiga asuransi pribadi. Nah, ini mungkin yang saya sedikit bisa share tentang pengalaman saya dengan istri saya dalam hal mengembangkan tentang asuransi pribadi. Nah, untuk mendapatkan coverage asuransi yang baik, tapi kita harus paham dulu asuransinya itu sebetulnya apa sih fungsinya. Nah, asuransi itu sebetulnya pengganti untuk kita di saat kita menghadapi resiko, yang mana ya mungkin bisa dikatakan hampir semua orang pasti akan mengalami sakit dan mohon maaf tutup usia. Nah, kalau tadi Andre tanya mengenai asuransi kesehatan, gimana sih cara milih asuransi kesehatan yang baik ya? Kita harus tahu dulu dasar-dasarnya. Asuransi itu ada 3 dasar utama. Kalau untuk pribadi ya, asuransi kesehatan, asuransi proteksi kritis, penyakit kritis, yang ketiga asuransi jiwa. Sebetulnya putarannya di 3 hal itu aja. Kesehatan kalau untuk biaya kita untuk di rumah sakit, berobat. Proteksi penyakit kritis kalau tiba-tiba kita atau orang kena penyakit kritis itu dikasih semacam duit tunai besar untuk biaya hidup kita ke depannya. Nah, kalau asuransi jiwa tadi jelas ya, namanya juga asuransi jiwa, kalau orang tutup usia itu dicairkan duit untuk keluarganya sebagai alat waris sebetulnya, sebagai warisan untuk hidup ke depannya. Nah, kalau asuransi kesehatan yang baik, kita harus tahu dulu yang mana kita harus pilih. Itu salah satunya adalah kita harus tahu asuransi itu zaman sekarang tuh udah sangat bisa dijahit bener istilahnya. Sesuai kebutuhan atau kemauannya si nasabah atau klien. Nah, asuransi yang paling sekarang lagi berkembang di asuransi kesehatan itu adalah namanya asuransi on bill atau asuransi yang dibayarkan sesuai tagihan. Nah, itu kita tinggal lihat
kita mau di covernya apakah hanya di seluruh Indonesia, bahkan bisa sampai seluruh dunia. Kita mau di covernya cuma pengen kamarnya sendiri atau kamarnya di luar yang sendiri, lebih dari 1 orang. Terus kita mau di proteknya sampai dengan usia kita 55 tahun, 65 bahkan sampai 99 tahun, sekarang sudah ada program seperti itu, Andre. Jadi kita harus lihat kembali lagi tergantung kebutuhan Andre atau teman-teman sekalian. Pengennya seperti apa? Nah, nanti itu bisa disesuaikan, seperti itu. Oke, jadi ketika kita akan membeli produk asuransi, ini kita diskusikan dengan tenaga pemasarnya ya? Betul. Atau agennya ya, Bang? Betul, betul. Nah, yang saya masih bingung, itu kan saya sekarang udah punya BPJS. Iya. Dan ketika berobat pun, itu udah di-cover beberapa sama BPJS. Iya. Walaupun harus ngantri ya, Bang? Iya. Kenapa saya harus ngambil asuransi kesehatan lagi nih, Bang? Iya. Kalau kita ngambil terminologi dasar dulu, Andre, ya. Pengertian dasarnya. Kalau BPJS Kesehatan kan itu sebetulnya untuk masyarakat secara keseluruhan, yang sebetulnya tujuannya, utamanya, yang pertama adalah untuk membantu orang-orang yang memang untuk membutuhkan biaya pengobatan itu bisa di-cover oleh negara dengan biaya yang kecil. Makanya diwajibkanlah kita punya BPJS. Bukan saya bilang orang menengah kayak Andre atau teman-teman di luar sana yang kemampuannya menengah ke atas nggak boleh pakai BPJS Kesehatan, tapi itu kita harus lihat fungsinya juga. Nah, kenapa kita harus punya asuransi? Karena kalau kesehatan itu gini, Andre, kesehatan itu nggak bisa bertarung sama waktu. Yeah. Kalau di BPJS Kesehatan kita harus lihat, kita harus mampir dulu ke klinik atau apotek atau puskesmas, baru kita bisa ke rumah sakit. Nah, asuransi itu memotong jalur administrasi atau birokrasi itu lebih cepat. Karena kesehatan itu butuh tindakan yang cukup cepat ya. Pengalaman saya di keluarga banyak tentang hal itu. Jadi dengan keberuntungan kita punya asuransi, kita bisa langsung mendapatkan pengobatan yang maksimal kalau menurut saya. Nah, dari situ kenapa kita BPJS kita punya, asuransi harus punya, karena fungsinya dulu, Andre. Makanya asuransi itu untuk menjaga seluruh pondasi keluarga kita sebenarnya. Balik lagi, apakah kita yang mau jadi asuransi atau kita punya penanggungnya atau polis asuransi. Seperti itu, Andre. Menarik, Bang. Tadi kan saya udah pengen buka nih, Bang, asuransi. Cuman yang saya bingung, tadi Abang udah sempat nyebutin ada asuransi kesehatan, ada penyakit kritis, sama satu lagi asuransi jiwa. Iya. Kalau saya sekarang dari gaji sekitar 5-10 juta, berapa persen yang harus saya alokasikan, dan kemana, Bang? Saya pilih produk yang apa gitu. Jadi asuransi itu sebetulnya kalau di arah eranya sekarang, Andre, untuk perencanaan keuangan, itu memang sudah menjadi komponen dasar atau komponen wajib. Tapi rata-rata itu di angka 10-15%. Itu yang harus dialokasikan dari pendapatan kita. Kenapa? Karena dengan 10-15% tujuannya untuk melindungi 100% pendapatan kita plus aset-aset kita bahkan. Nah, kalau tadi kayak menggunakan contoh ya, pendapatan misalkan 5 juta, artinya kan harus menyisihkan sekitar Rp500.000. Produk apa sih yang harus dipilih? Tadi, kita yang paling dasar adalah asuransi kesehatan. Karena kita balik lagi akan lumayan sering dibandingkan orang, kalau tutup usia kan cuma sekali aja, Andre. Iya, meninggal cuma sekali ya, Bang? Betul. Kalau penyakit kritis mungkin juga 2-3 kali lah. Mungkin ya, sebanyak-banyaknya. Tapi kalau yang namanya berobat ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit khususnya, itu mungkin akan cukup panjang. Apalagi kalau umur kayak Andre atau kayak teman-teman, itu kan masih pada muda-muda nih. Pasti kemungkinan resiko itu lebih banyak. Kemungkinan. Karena kita aktivitasnya masih sangat sering ya di luar sana ya. Jadi kalau tadi disuruh milih yang mana, saran saya sih kita fokus dulu asuransi kesehatan, nanti proteksi kritisnya sebagian, baru asuransi jiwa. Tapi kita lihat untuk dasarnya dulu nih, asuransi kesehatannya udah bagus atau belum, udah maksimal atau belum, seperti itu. Sampai kesehatan udah lengkap, baru jiwa. Jadi kalau jiwa dan penyakit kritis itu sebenarnya sama, tapi kalau menurut saya nanti kalau kedepannya mau diambil, nggak apa-apa yang mana duluan. Tapi kalau saya lebih suka menyarankan ambil dulu proteksi yang kritis sedikit, baru jiwa yang besar. Seperti itu, Andre. Nah, kalau misalkan tadi, saya akan berarti harus mulai dari asuransi kesehatan dulu ya, Bang? Iya. Dan kita tahu bahwa perusahaan asuransi itu banyak banget. Ada Prudential, ada Manulife, ada Allianz. Jadi, mungkin agak bingung juga nih, Bang, harus beli kemana? Apakah produk satu perusahaan dan perusahaan itu berbeda atau sebenarnya sama aja? Mungkin Bang Putra yang lebih pengalaman bisa cerita. Kalau berhubungan dengan perusahaan asuransi ya, saya di dunia perbankan juga lumayan banyak berhubungan sama perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan asuransi itu sebetulnya tujuannya semua pasti bagus.
untuk memberikan perlindungan bagi nasabah atau kliennya. Nah, bagaimana cara kita memilih? Yang pertama kita harus lihat dulu. Ini semua udah bisa dialokasi dari sisi kita pakai penggunaan internet aja, kita browsing, kita lihat aja perusahaan asuransi terbesar di Indonesia itu siapa. Oke. Asuransi jiwa atau asuransi kesehatan khususnya. Nah, dari situ kan akan kelihatan tuh muncul list-listnya. Pasti nama-nama tadi yang disebutkan Andre, itu pasti ada tuh muncul. Bahkan tuh mungkin salah satu yang terbesar. Nah, kembali lagi kita lihat nih, kalau udah kelihatan ada perusahaan asuransi yang besar, kita tinggal lihat, kita kan butuh orang tengahnya nih, atau agentnya, atau tenaga pemasarnya nih, untuk berhubungan sama asuransi tersebut. Ya kita perlu tahu tenaga pemasarnya itu siapa. Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak kenal, atau kita nggak dapat referensi dari siapa, nanti kita kayak asal beli aja. Kucing dalam karung. Bisa seperti itu. Kayak beli kucing dalam karung jadinya. Jadi kalau saran saya, kita udah dapat informasi tentang perusahaan asuransi yang besar siapa, kita juga perlu tahu siapa yang bisa menjadi jembatan antara kita dengan perusahaan asuransi tersebut. Meskipun sama kayak bank, Dre, kita bisa tinggal langsung ke bank. Tapi kalau kita lihat perusahaan asuransi, ini perusahaan yang berjangka panjang yang berhubungan sama kita. Oleh karena itu kita butuh nih, yang tadi Andre sampaikan, agent atau tenaga pemasarnya, siapa sih, kita kenal apa enggak, atau kita direferensikan oleh orang lain, bagus atau enggaknya, itu kita perlu perhatikan juga, seperti itu Andre. Oke, nah menarik nih Bang, tadi kan Abang bilang kalau misalkan tenaga pemasar itu juga penting, kita beli polis dengan siapa itu penting. Ya. Ada kriteria nggak Bang? Enaknya kita beli polis ke siapa nih? Tadi bicara tenaga pemasar berarti Andre. Yeah. Kalau perusahaannya tadi mungkin sudah terjawab ya. Jadi kalau tenaga pemasar, kalau kami kan memang belum terlalu lama Andre. Kurang lebih 2017 sampai dengan 2022 semester 3 ini ya, di bulan September ini. Kurang lebih 5,5 tahun. Jadi memang yang perlu kita tanyakan adalah kita melihat dulu orang ini akan jangka panjang apa enggak Andre di sini. Ya mungkin balik lagi, ada orang yang mungkin akhirnya berpindah karir ya, itu kan suatu hal yang wajar. Yeah. Tapi kalau kita bisa dapat kepercayaannya dia, kita bisa dapat sincere-nya dia lah, ketulusan dia untuk support kita, kerjasama sama kita. Nah yang kita perlu lihat itu adalah sejauh mana kita mengenal karakter orang ini seperti apa. Mungkin ada orang yang baru di dunia ini, tapi ternyata orang ini bagus karakternya. Nah helpful, itu kan gitu ya? Helpful, terus kita kenal, dan selama ini nggak pernah kita kenal baik dan nggak pernah merugikan kita, ya nggak apa-apa. Atau kita udah kenal orang yang sudah menjalankan jangka panjang dan kita sudah berhubungan juga lumayan panjang, Dre. Nah itu yang kita harus memahami bagaimana menilai salah satu karakter agent. Nah kadang-kadang ada pertanyaan yang kadang-kadang tuh sedikit menyudutkan ke agen asuransi, itu mungkin boleh digunakan. Boleh ya, Andre? Apa tuh Bang? Jadi bisa ditanyain kira-kira akan berapa lama sih di perusahaan asuransi sebagai agent ini? Itu boleh ditanya tuh. Nah itu sesuatu hal yang menurut saya dan istri ya, kalau ditanya seperti itu kita juga harus bisa memberikan jawaban yang meyakinkan. Nah di situ juga merupakan satu keyakinan nanti Andre sama teman-teman kalau mau ngambil insurance atau ngambil polis asuransi, itu bisa melihat, oh ini orang akan ada hadir pada saat kalau kita membutuhkan klaim, kita membutuhkan proses administrasi, kita membutuhkan mungkin mencairkan dana, dan lain-lain. Seperti itu, Indri. Tadi pertanyaan tadi diajukan untuk mengetahui komitmen dia terhadap bisnis insurance yang dia geluti ya, Bang? Iya. Berarti sebenarnya insurance ini sendiri itu bisa double job kan, Bang ya? Maksudnya jadi agent sekaligus kerja di tempat lain. Sebetulnya itu dari dulu sudah sangat berjalan seperti itu ya, Andre ya. Iya. Jadi, tapi kembali lagi. Kalau kita bekerja sebagai satu perusahaan, kita sebagai karyawan, dan kita juga menjadi menjadi agent di sini ya, double job di sini yang tadi Anda sampaikan. Itu sebetulnya tidak ada halangan karena ini bukan merupakan ikatan seperti karyawan. Nah, kembali lagi, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa memegang bahwa ini komitmennya bisa kita pegang sebagai customer-nya dia, dan dia sebagai konsultannya kita kepada perusahaan asuransi. Seperti itu, Andre. Menarik nih Bang, kalau aku sih bakalan beli nih, dan udah ada juga agent yang aku percaya ya Bang. Dan kalau misalkan masih ada anggapan nih Bang, kalau asuransi itu sebenarnya hanya buang-buang uang. Kita nggak tahu juga kapan kita akan sakit, kita nggak tahu juga kapan kita akan meninggal. Kenapa harus beli asuransi dari sekarang gitu? Ya, ini pas banget ya, Andre. Ini kan bulan September ya. Kan biasanya kalau bulan ber itu belakangnya biasanya musim hujan, Andre.
Kayak sekarang. Kayak sekarang nih, Lagi musim hujan ya? Lagi musim hujan dan lagi mendung. Iya. Tapi kan kita belum tentu, kayak tadi pagi tuh panas banget loh, Andre. Iya, iya. Tapi orang tuh udah kemana-mana bawa payung. Jadi kalau asuransi itu hampir bisa dikatakan kayak beli payung, Andre. Oke. Kita belum tahu kapan hujannya, tapi pasti akan terjadi hujan. Dan kita sudah bahkan mengetahui polanya di kira-kira di bulan ber ini, Andre. Sama, orang semakin tua biasanya punya potensi untuk semakin sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Nah, dari situ, Andre, kita melihat mempersiapkannya dari situ. Nah, kalau saya memahami bahwa orang masih melihat bahwa asuransi itu merupakan hal yang buang-buang duit. Iya. Tapi saya melihat di masyarakat lain, begitu orang kena risiko sakit, itu ujung-ujungnya kalau nggak minjem duit, jual aset, bahkan income-nya dihabisin semua, bahkan minta sumbangan, Dre. Oke. Nah, artinya kalau kita nggak punya pemahaman tentang asuransi, minimal kita bertanya dulu, perlu nggak asuransi? Karena kalau dibilang uang hilang, sama kayak kita beli payung itu uang hilang. Kita beli asuransi mobil itu uang hilang juga. Kita beli kunci gembok di rumah itu uang hilang juga, Andre. Belum tentu juga kita gembok rumah pasti kemalingan kan? Dan sebaliknya kita nggak gembok rumah belum tentu juga nggak kemalingan. Iya. Nah, balik lagi kita harus memahami fungsinya seperti apa. Kalau saran saya adalah seperti ini, Andre. Asuransi itu bebas, mau diri kita beserta aset dan income kita, atau kita menyisihkan tadi 10% untuk ngejagain kalau ada apa-apa, tabungan kita, income kita, aset kita, ya diri kita sendiri, bahkan kita harus minjem ke orang lain, itu nggak perlu dilakukan. Seperti itu, Andre. Nah, ini udah dapat insight ya kita tentang asuransi. Jadi kalau yang saya dapatkan itu adalah sebagai perseorangan, nggak cukup hanya BPJS, perlu juga asuransi pribadi. Dan untuk asuransi pribadi itu didahulukan asuransi kesehatan, sedikit kritis, lalu asuransi jiwa. Alokasinya sekitar 10 sampai dengan 15% dari penghasilan. Dan ambil sedini mungkin, walaupun sekarang belum sakit. Iya. Nah, mungkin ada pesan terakhir dari Bang Putra. Mungkin tambahan sedikit aja, Andre. Ya. Jadi teman-teman, asuransi itu sebetulnya kita butuh, kita nggak bisa beli. Tapi kalau kita belum butuh, kita bisa beli. Nah, kembalinya ke pilihan kita masing-masing. Kita mau punya asuransi boleh, kita jadi asuransi untuk hidup kita dan keluarga kita juga boleh. Tapi kita lihat dari sisi efisiennya dan dari sisi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Jadi teman-teman mudah-mudahan ini bermanfaat ya, Andre. Iya. Tinggal alokasikan atau memang ternyata belum sesuai atau seperti apa, silakan cari informasi, bisa menghubungin mungkin orang-orang yang dikenal di dunia asuransi atau mungkin bisa menghubungi perusahaan asuransi, mendapatkan informasinya dan nanti kalau sudah dapat informasinya tinggal silakan ambil keputusan. Iya atau enggaknya itu kembali ke masing-masing. Itu aja, Sindre. Oke. Ini kita terima kasih Bang Putra udah mau mampir di sini. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada pertanyaan, silakan tinggalin di kolom komentar. Nanti saya akan bantu jawab. Mungkin segitu dulu aja video untuk hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Bye. Thank you, Andre.